Miko berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap hujan yang turun perlahan, membasahi jalanan di luar. Langit tampak kelabu, seakan mencerminkan perasaan yang kini menguasai dirinya. Bisnis yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Laporan keuangan yang tergeletak di meja menunjukkan angka-angka merah yang semakin membengkak. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah dunia sedang menekan pundaknya. Miko adalah pengusaha muda yang terkenal dengan ide-idenya yang brilian, namun kali ini ia merasa terjebak. Di usianya yang masih muda, ia telah meraih banyak hal yang diinginkannya, rumah mewah, mobil, dan semua yang dianggap orang sebagai simbol kesuksesan. Namun semua itu mulai memudar. Bisnis yang dulunya berkembang pesat kini terancam bangkrut. Utang menumpuk, dan para investor mulai menarik diri satu persatu. Miko tahu, jika tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan kehilangan semuanya. Teriakan dari telepon genggamnya membuatnya terkejut. Itu adalah panggilan dari Tari, sahabat sekaligus mitra bisnisnya sejak lama. "Miko, gimana? Sudah lihat laporan keuangan yang aku kirimkan?" Suara Tari terdengar cemas. Miko menghela napas. "Aku lihat. Ini lebih buruk dari yang aku duga, Tari. Kalau begini terus, kita nggak akan bisa bertahan lebih lama." Tari terdiam, seolah merasakan beban yang kini ada di pundak Miko. Mereka berdua telah melewati banyak suka dan duka bersama, sejak mereka memulai bisnis kecil-kecilan hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kehancuran yang sudah semakin dekat. "Ada solusi nggak?" tanya Tari, suaranya mulai terdengar putus asa. Miko berpaling dari jendela dan duduk di kursinya. Ia membuka laci meja dan mengambil secari kertas yang mencatatkan sebuah informasi yang selama ini ia hindari. Kabar tentang batu giok yang bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap, dengan ritual yang konon sangat berbahaya. Sejak beberapa minggu lalu, kata-kata itu terus menghantuinya. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang mengubah nasib mereka hanya dalam semalam setelah menjalani ritual pesugihan dengan batu giok. Namun, Miko tahu betul bahwa tidak ada hal seperti ini yang gratis. Pasti ada harga yang harus dibayar. "Miko, kamu tidak berniat untuk melakukan hal gila itu, kan?" tanya Tari, membaca gelagat Miko yang tampak semakin serius. "Ini bukan soal gila, Tari. Ini soal bertahan hidup. Aku nggak punya pilihan lain," jawab Miko, suaranya penuh tekad. Tari terdiam. Dalam hati, ia tahu betul betapa putus asanya Miko. Mereka berdua sudah melalui banyak ujian dalam bisnis ini, tetapi yang satu ini terasa berbeda. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan seolah siap menanti di depan mereka. "Apakah kamu yakin, Miko? Kita tahu cerita-cerita tentang pesugihan, dan hasilnya tidak selalu seperti yang diinginkan. Banyak yang kehilangan lebih dari sekadar uang," kata Tari dengan suara rendah, mencoba mengingatkan sahabatnya. Miko menatap layar ponselnya. Ia tidak bisa berpaling lagi. Bisnis ini adalah hidupnya. Jika mereka gagal, itu akan meruntuhkan semua yang telah mereka perjuangkan. "Tari, aku sudah memutuskan. Aku akan mencari batu giok itu. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Tapi aku perlu kamu di sini. Aku nggak bisa sendirian dalam hal ini." Tari menghela napas panjang. "Oke, aku ikut. Tapi kalau ada yang aneh, kita harus berhenti, Miko. Aku nggak mau ada yang buruk terjadi." Miko tersenyum tipis, meski hatinya terasa berat. "Aku janji, kita akan berhati-hati." Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang batu giok dan ritual pesugihan itu. Ternyata, kabar yang beredar tidak hanya datang dari mulut ke mulut, tetapi ada banyak orang yang benar-benar mengalaminya. Kekayaan datang dalam sekejap, namun banyak juga yang menghilang atau menderita akibat ritual tersebut. Keputusan itu sudah diambil. Miko dan Tari pun memulai pencarian mereka. Mereka tahu, ini bisa berakhir dengan bencana, tapi di saat seperti ini, mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka harus menemukan batu giok itu, dan siap menjalani ritualnya.
Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal bisa mengarahkan mereka pada orang yang tahu tentang batu giok. Lelaki itu hanya mengatakan satu hal saat mereka bertanya tentang ritual tersebut. Kekayaan datang dengan harga, dan harga itu bisa lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Miko menatap lelaki tua itu dengan penuh tekad, sementara Tari hanya bisa menelan salivanya, mencoba menenangkan rasa cemas yang semakin menggelayuti hatinya. Mereka hanya memiliki satu tujuan sekarang, mendapatkan batu giok itu. Perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih kaya, atau mungkin menuju kehancuran, baru saja dimulai. Pagi itu, Miko dan Tari berkendara menuju sebuah tempat yang tidak pernah mereka duga akan mereka tuju. Jalanan kota Jakarta yang sibuk tak menghalangi mereka. Hujan semalam telah reda, meninggalkan udara lembab yang membuat perjalanan mereka terasa lebih sunyi. Miko duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Pikirannya sibuk dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, meski ia berusaha untuk tetap tenang. Tari di sampingnya, sesekali melirik ke arah Miko. Ia merasa tidak nyaman dengan keputusan yang telah mereka buat. Sejak awal, ia memang sudah merasa ragu, tapi saat Miko memutuskan untuk terus melangkah, Tari tahu, ia tidak bisa menarik mundur sahabatnya yang sudah terlanjur memilih jalan ini. Mereka sudah berada di ambang tebing, dan satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Cemas? Ya, tanya Miko, memecah keheningan di antara mereka. Tari mengangguk pelan. Lebih ketakut. Miko, kamu benar-benar yakin dengan ini? Kita bisa kehilangan segalanya, bukan cuma uang, tapi jiwa kita. Miko menghela napas panjang. Aku tahu, Tari. Aku tahu itu. Tapi kita sudah terjebak di sini. Aku nggak bisa mundur. Aku harus melakukannya. Tari menundukkan kepala, matanya terpejam, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Dia tahu Miko bukan orang yang mudah menyerah, tapi keputusan ini bukanlah keputusan biasa. Ini tentang keselamatan jiwa. Ia ingin sekali memperingatkan Miko, tapi kata-kata seakan terhenti di bibirnya. Mereka terus melaju, dan setelah beberapa lama, mobil mereka berhenti di sebuah gang sempit. Dari sini, mereka harus berjalan kaki menuju rumah Burini. Miko melihat sekeliling, suasana di sekitar rumah itu terasa sunyi, seperti terisolasi dari dunia luar. Di ujung gang, sebuah rumah tua dengan pagar besi yang sudah berkarat tampak seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Namun, Burini tinggal di sana, dan menurut kabar yang mereka dengar, ia adalah orang yang bisa memfasilitasi ritual pesugihan dengan batu giok. Begitu Miko dan Tari mendekat ke pagar rumah, sebuah perasaan aneh mulai menggelayuti hati mereka. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan langkah kaki mereka terasa lebih berat. Tari merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari balik jendela rumah itu. Miko hanya melangkah dengan cepat, tampaknya tidak merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti suasana. Apakah ini rumah Burini? Tanya Miko kepada seorang wanita yang sedang duduk di beranda rumah sebelah. Wanita itu menatap mereka dengan mata yang agak tajam, seolah menilai. Iya, masuk saja, kalau kalian benar-benar yakin. Dengan ragu, Miko membuka pagar dan berjalan menuju pintu rumah Burini. Ketika mereka mengetuk pintu, suara langkah kaki dari dalam terdengar mendekat. Pintu terbuka, dan di hadapan mereka berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang yang sudah memutih, mengenakan kain batik tua. Wajahnya tidak banyak ekspresi, namun matanya yang tajam langsung membuat suasana menjadi semakin tegang. Masuk, ujar Burini, tanpa menunggu lebih lama. Rumah itu lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Di dalamnya hanya ada beberapa lilin yang menyala di sudut ruangan. Bau kemenyan dan rempah-rempah tercium tajam, membuat suasana terasa seperti bukan tempat yang biasa. Di tengah ruang, ada meja kayu besar dengan berbagai benda aneh di atasnya. Batu giok, beberapa gulungan kertas, dan beberapa benda ritual lainnya. Tempat ini, rumah ini, hanya untuk mereka yang tahu jalan yang harus ditempuh, kata Burini dengan suara rendah dan berat. Kalian sudah siap? Miko dan Tari saling pandang.
Tari bisa merasakan bahwa suasana semakin mencekam. Ia menelan ludah, merasa perutnya bergemuruh. Tapi Miko, meski wajahnya terlihat lebih serius, tidak tampak ragu sedikit pun. "Ya, kami siap," jawab Miko, mengalihkan pandangannya dari Burini ke batu giok yang tergeletak di atas meja. Batu giok itu memancarkan warna hijau tua yang menyilaukan, seolah ada sesuatu yang magis tersembunyi di dalamnya. Miko merasa matanya tertarik oleh kilauannya, seolah batu itu bisa memanggilnya, memintanya untuk mendekat. Burini mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi ingat, kalian tidak akan bisa kembali setelah ini. Kekayaan datang dengan harga, dan kalian harus membayar lebih dari yang kalian bayangkan." Miko merasakan degup jantungnya semakin cepat. "Apa yang harus kami lakukan?" Burini mengambil batu giok itu dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara datar, ia mulai menjelaskan ritual yang harus dijalani. "Kalian harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang kalian anggap berharga. Itulah harga yang harus kalian bayar. Tidak ada yang bisa memberi kekayaan tanpa bayaran. Setelah ritual ini dimulai, tidak ada jalan mundur." Miko mendengarkan dengan seksama, sementara Tari semakin gelisah. "Apa yang harus kami korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar. Burini memandangnya tajam. "Kalian harus siap dengan apapun yang datang setelah ini. Kekayaan akan datang, tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang kalian pilih untuk dikorbankan, itu adalah keputusan kalian." Tari menatap Miko dengan cemas. "Miko, kita harus mikir lagi." Namun Miko sudah terlanjur mantap. Ia menatap batu giok itu dan merasa keyakinannya semakin kuat. "Kita sudah sampai sejauh ini, Tari. Kita nggak punya pilihan lain." Dengan keputusan yang bulat, Miko mengangguk kepada Burini. "Kami siap." Burini tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip senyuman yang penuh peringatan daripada kebahagiaan. "Baiklah. Ritual ini akan dimulai. Jangan pernah berpikir kalian bisa menarik diri begitu saja." Ketika Burini mulai merapal mantra, suasana sekitar mereka berubah. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, dan langkah-langkah yang terucap dari mulut Burini seolah menyentuh jantung mereka berdua. Miko merasa sebuah kekuatan tak kasat mata mulai mengalir ke dalam tubuhnya, sementara Tari merasakan kegelapan mengelilinginya, menghapus semua rasa aman yang pernah ia miliki. Ritual itu sudah dimulai. Mereka hanya bisa berharap, mereka masih bisa mengendalikannya hingga akhir. Ritual itu berlangsung dalam diam yang mencekam. Burini tidak banyak berbicara setelah mengucapkan mantra pertama. Suasana di ruangan itu terasa semakin berat, seolah waktu berjalan lebih lambat. Lilin-lilin yang menyala di sudut ruangan bergetar, namun tidak ada angin yang bergerak. Hanya suara Burini yang terdengar pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa mereka mengerti. Miko berdiri tegak, tangan terlipat di depan dada, matanya terpaku pada batu giok yang kini berkilau lebih terang dari sebelumnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir, bukan hanya di dalam ruangan ini, tetapi juga dalam dirinya. Suatu kekuatan yang asing, tapi kuat, dan ia tidak tahu apakah itu sebuah harapan atau sebuah ancaman. Tari berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat, matanya tidak bisa lepas dari batu giok itu. "Miko, ini tidak terasa biasa," suaranya bergetar. Miko menoleh sebentar. "Kita sudah memutuskan, Tari. Tidak ada jalan mundur," jawabnya dengan suara tegas, meski hatinya juga dipenuhi kekhawatiran. Tari menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, apa yang sedang terjadi bukan sekadar ritual biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang dimulai, dan ia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi setelah ini. Burini terus mengucapkan mantra dengan suara serak, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Miko merasakan kulitnya meremang. Perlahan, dia mulai merasa seperti berada di tempat yang bukan miliknya. Seakan seluruh ruangan itu bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Begitu berbeda. Begitu gelap. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan.
Batu giok yang ada di meja itu bergetar hebat, lalu terangkat perlahan dari permukaan meja, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Miko dan Tari terbelalak, terkejut melihat kejadian yang tak masuk akal itu. Batu giok berputar di udara, melayang seperti benda yang tidak terikat pada gravitasi. Tari, lihat! Miko berteriak, matanya tak bisa lepas dari batu giok itu. Tari hanya bisa terdiam, mulutnya kering, otaknya bingung dengan apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Dalam sekejap, batu giok itu berhenti berputar dan jatuh kembali ke meja. Namun, sesuatu yang aneh terjadi setelah itu. Kilauan hijau yang menyinari batu giok tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Kini, ada aura gelap yang mengelilinginya, sebuah kekuatan yang seolah menghisap semua cahaya di ruangan itu. Miko merasa pusing, seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam tubuhnya. Suatu sensasi aneh yang mengalir, membuatnya merasa semakin terhubung dengan batu giok itu. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama, sensasi itu semakin kuat. Batu giok itu seperti menariknya, menyuruhnya untuk mendekat. Tari menarik tangan Miko. Kita harus keluar dari sini, Miko. Ini tidak benar. Ini tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi Miko tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti terkunci. Bu Rini yang masih duduk dengan tenang mengamati mereka, matanya tajam dan penuh arti. Jangan takut, kata Bu Rini pelan. Itu adalah tanda bahwa ritual ini berhasil. Kalian sudah terikat dengan batu giok itu. Kekayaan akan datang, tapi ingat, kalian harus siap dengan apa yang harus kalian korbankan. Miko menatap Bu Rini, tubuhnya terasa lemas. Apa yang harus kami korbankan? Tanyanya, suaranya serak. Bu Rini tersenyum samar. Segala sesuatu ada harganya. Kalian akan tahu apa yang harus kalian beri, suatu saat nanti. Kekayaan yang datang tidak akan pernah tanpa harga. Tari menggenggam tangan Miko lebih erat, matanya masih terfokus pada batu giok yang kini terlihat begitu gelap. Aku takut, Miko, ujarnya pelan, seolah takut kata-katanya akan mengundang sesuatu yang lebih buruk. Aku nggak ingin kehilangan apa-apa. Kita harus pergi. Miko berusaha menarik dirinya dari cengkeraman ritual itu. Namun, ia merasa tubuhnya seperti diliputi oleh semacam kekuatan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu semakin menguasai dirinya. Batu giok itu bukan hanya benda mati, ia merasa ada kehidupan di dalamnya. Sesuatu yang ingin dia jangkau. Jangan khawatir, Tari, jawab Miko pelan, namun suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih dalam dari biasanya. Kekayaan ini akan menyelamatkan kita. Kita sudah hampir sampai. Namun, Tari merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan lain yang mulai mengendalikan Miko. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kekayaan. Bu Rini tersenyum lagi, tapi senyuman itu bukan senyum yang menenangkan. Ingat, kalian sudah memilih. Sekarang kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Tari semakin merinding, merasa seolah dia sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang nyata. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Di sisi lain, Miko terlihat semakin tenang, matanya yang sebelumnya penuh keraguan kini justru tampak kosong. Saat itu, Miko perlahan membalikkan tubuhnya. Aku merasa lebih kuat, katanya, suaranya terdengar asing. Semua ini seperti mimpi yang nyata. Tari ingin berbicara, ingin memperingatkan Miko, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ada sesuatu yang menghalangi suaranya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Ia merasa seluruh tubuhnya kaku. Bu Rini mengangguk perlahan. Itulah akibat dari kekuatan batu giok. Kekuatan itu akan mulai merasuki kalian, satu persatu. Tari menatap Miko dengan penuh kecemasan, namun Miko tidak tampak seperti Miko yang dulu. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak kosong, tidak ada kegelisahan di sana. Dia seolah-olah sudah menerima sesuatu yang tidak bisa dipahami. Apakah kita akan baik-baik saja, Bu Rini? Tanya Tari dengan suara bergetar.
Bu Rini hanya tersenyum, senyum yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalian akan tahu jawabannya nanti. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa kembali setelah memilih jalan ini. Ketika suara Bu Rini menghilang, ruangan itu terasa semakin gelap, dan Tari tahu, mereka telah melewati batas. Tidak ada lagi jalan kembali. Sejak ritual itu berakhir, Miko dan Tari kembali ke kehidupan mereka, tapi semuanya terasa berbeda. Miko merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan itu membuatnya merasa lebih hidup, lebih kuat. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih pasti, setiap keputusan lebih mudah, dan setiap masalah yang dulu tampak besar kini terasa kecil. Namun, ada juga rasa yang lebih gelap, yang mulai merayap perlahan. Miko merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia jangkau. Ada kekosongan yang terus mengganggunya, meski pada saat yang sama, ia merasakan energi yang mengalir begitu kuat. Tari menyadari perubahan itu, meski ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Miko yang dulu penuh kecemasan, kini seolah tidak peduli lagi. Semua hal yang dulu membuatnya gelisah kini tampak mudah bagi Miko. Ia semakin yakin dengan pilihannya, bahkan ketika semua itu semakin terasa asing baginya. "Apa kamu merasa berbeda, Miko?" tanya Tari suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah Miko, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah. Miko menatap langit malam, matanya kosong, namun ada kilauan yang sulit dijelaskan di sana. "Aku merasa lebih kuat, Tari. Seperti aku bisa mengendalikan segalanya," jawabnya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Semua masalah itu terasa jauh, seperti aku bisa menanganinya tanpa kesulitan." Tari menatap sahabatnya dengan cemas. Miko tidak tampak seperti Miko yang dulu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dan itu membuatnya khawatir. Miko, yang dulu selalu penuh keraguan dan kekhawatiran, kini terasa begitu yakin dan tenang. Bahkan, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menguasainya. "Pernah enggak kamu merasa, Miko, kalau semua ini enggak benar?" tanya Tari, suara bergetar, mencoba mencari jawaban dari sahabatnya. Miko tersenyum tipis, senyum yang terasa aneh, seperti bukan senyum yang biasa ia tunjukkan. "Aku merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ini terjadi untuk sebuah alasan. Ini adalah jalan yang harus aku tempuh," jawab Miko, tetap tenang, seolah apa yang terjadi adalah hal yang biasa. Tari merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian. Miko tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sementara ia merasa semakin terasingkan dari dunia mereka yang dulu. Semua hal yang dulunya mereka hadapi bersama kini terasa seperti beban yang hanya ia rasakan sendiri. Miko tampaknya telah menjadi seseorang yang berbeda. Di sisi lain, bisnis yang mereka jalani mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sebuah aliran uang yang tidak bisa dijelaskan mulai mengalir ke dalam rekening perusahaan mereka. Mereka mendapatkan proyek-proyek besar yang sebelumnya tidak mungkin didapatkan. Miko seolah-olah memegang kendali atas segalanya. Semua orang yang dulu meragukan kemampuan mereka, kini datang mengakui keberhasilan mereka. Namun, semakin besar kekayaan yang datang, semakin banyak yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para pekerja mulai berbicara di belakang, menyebut-nyebut keberuntungan yang datang terlalu cepat. Beberapa orang menganggap ini hanya kebetulan, tapi ada juga yang merasa ada kekuatan lain yang terlibat. Mereka tidak tahu, tapi perasaan cemas itu ada di mana-mana. Suatu hari, saat Miko sedang berada di ruang kerjanya, sebuah panggilan telepon masuk. Miko mengangkatnya tanpa berpikir panjang, tahu betul siapa yang menghubunginya. Itu adalah Bu Rini, wanita tua yang membawa mereka ke dalam ritual pesugihan dengan batu gio. "Miko," suara Bu Rini terdengar berat. "Kekayaan yang kalian terima, itu adalah bagian dari proses. Tetapi ingat, kekuatan ini datang dengan harga yang harus kalian bayar." Miko menyandarkan punggungnya ke kursi, mendengarkan suara Bu Rini dengan tenang.
Aku tahu itu, Bu Rini. Tapi ini semua berjalan dengan baik. Tidak ada yang salah. Kalian tidak bisa menghindari harga yang harus dibayar, Miko. Semakin besar kekayaan yang kalian raih, semakin besar pula pengorbanannya. Kamu tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Miko terdiam. Di satu sisi, ia merasa semakin yakin dengan keputusan yang telah dibuatnya. Namun, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa ragu. Perasaan itu datang begitu saja, seolah terngiang dalam benaknya. Apa yang harus ia korbankan? Dan apakah ia sudah siap dengan harga yang harus dibayar? Tapi apa yang harus aku lakukan, Bu Rini? Tanya Miko, suara mulai terdengar lebih dalam, lebih penuh pertanyaan. Bu Rini terdiam beberapa detik sebelum menjawab, kalian akan tahu pada waktunya, Miko. Tidak ada jalan yang mudah. Jangan terlalu percaya bahwa kekayaan ini bisa datang tanpa konsekuensi. Miko meletakkan telepon setelah percakapan itu berakhir. Pikirannya kacau. Kekayaan yang datang begitu cepat, tanpa usaha yang berat, mulai terasa seperti kutukan daripada berkah. Miko berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik. Namun, suara Bu Rini yang mengingatkannya tentang harga yang harus dibayar terus bergaung di telinganya. Sementara itu, Tari mulai merasakan dampak dari perubahan yang terjadi pada Miko. Setiap hari, Miko semakin tenggelam dalam dunia baru yang dibawa oleh kekayaan yang didapatkan. Ia tidak lagi peduli dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan Tari. Semua keputusan yang diambil Miko terasa seperti keputusan besar yang tidak bisa diubah. Tari merasakan dirinya semakin terpinggirkan, seolah-olah dia hanya menjadi penonton dalam hidup Miko yang kini penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Miko tidak lagi mendengarkannya seperti dulu, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka yang sedang mengendalikan segalanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan Tari adalah menunggu. Menunggu sampai saat itu datang, ketika kebenaran yang mereka takuti akan terungkap. Hari-hari terus berjalan, dan semakin lama, semakin jelas bahwa kekayaan yang mereka peroleh mulai membebani mereka dengan cara yang tidak terduga. Miko, yang dulu bekerja keras untuk meraih tujuannya, kini seolah terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Semua hal yang datang begitu mudah, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang mulai menggerogoti ketenangan yang ia rasakan. Proyek-proyek besar terus datang, klien-klien penting terus berdatangan, dan keuangan perusahaan mereka melesat tanpa hambatan. Namun, pada saat yang bersamaan, Miko merasa ada sesuatu yang terus mengintai di balik semua kesuksesan ini. Sesuatu yang gelap, yang kadang-kadang ia rasakan sebagai bayangan di sudut-sudut ruangannya, atau saat ia menatap dirinya di cermin, seolah ada yang tidak benar dengan dirinya. Tari yang mulai merasakan hal yang sama, perlahan semakin terisolasi dari Miko. Miko menjadi lebih dingin, lebih tertutup, dan semakin tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, Tari mulai merasa dirinya semakin jauh dari Miko. Saat mereka berbicara, ia tidak lagi merasakan kedekatan yang dulu ada. Miko seperti bukan lagi sahabatnya yang dulu, yang selalu cemas dan ragu, yang selalu berbagi cerita dan tawa. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin jelas bahwa Miko semakin berubah. Bukan hanya cara berbicaranya, tetapi juga cara ia melihat dunia. Setiap kali Tari mencoba mengingatkan Miko tentang sesuatu yang lebih penting, Miko hanya tersenyum dan berkata, "Kita sudah berada di jalur yang benar, Tari. Ini semua untuk masa depan kita." Namun, Tari mulai melihat tanda-tanda lain yang lebih mencurigakan. Suatu malam, setelah makan malam bersama beberapa kolega Miko, Tari merasa ada yang aneh. Miko tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa mengatakan apa-apa, meninggalkan para tamu yang terkejut. Tari yang merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk mengejar Miko. Ia menemukannya di ruang kerjanya, duduk di kursi besar dengan wajah kosong, menatap layar laptop yang tampak tidak menyala. Miko tidak mendengar kedatangan Tari, bahkan ketika Tari berdiri di sampingnya, ia tidak bergerak sedikit pun. "Miko," panggil Tari pelan. Tidak ada jawaban.
Miko tetap diam, matanya tidak bergerak, tidak melihat apapun. Tari menyentuh bahunya dengan hati-hati, dan tiba-tiba, Miko berbalik dengan cepat. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong dan seperti teralihkan dari segala sesuatu yang nyata. "Miko, ada apa denganmu?" tanya Tari cemas, tidak bisa menutupi ketakutannya. Miko menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke jendela besar yang menghadap ke kota. "Aku merasa ada yang salah, Tari. Sesuatu yang mengganggu aku. Tapi aku nggak tahu apa itu." Tari merasa cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Kamu mulai berubah, Miko. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kamu nggak seperti dulu lagi." Miko menoleh, menatapnya dengan mata yang tajam. "Aku masih Miko yang sama, Tari. Hanya saja, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang aku nggak bisa hindari." Suaranya terdengar lebih berat, dan sepertinya ada beban di balik kata-katanya. Tari menggenggam tangannya. "Miko, ini nggak hanya tentang kita. Ini tentang apa yang kita lakukan. Aku khawatir dengan apa yang sedang terjadi, dengan batu giok itu. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan semua ini? Apa yang kita korbankan?" Miko tidak menjawab. Matanya menatap jauh, seolah mencari jawaban di luar jendela. Ia terdiam begitu lama hingga Tari merasa dia tidak bisa lagi menunggu. "Miko, kita harus berhenti. Kita harus mencari cara untuk keluar dari semua ini, sebelum semuanya terlambat." Tapi Miko hanya terdiam, dan akhirnya berkata, "Aku tidak bisa, Tari. Kekayaan ini, kekuatan ini, sudah mengikatku. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlanjur melangkah terlalu jauh." Kata-kata itu menghantam Tari seperti palu. Ia merasa ada beban berat yang tiba-tiba menghempas dadanya. Miko tidak ingin mendengarkan. Ia bahkan sudah mulai menerima kenyataan ini sebagai takdir yang harus ia jalani. Semua yang dulu ia takutkan kini terasa tidak ada artinya lagi. Kekayaan dan kekuatan itu telah mengubahnya, dan dia tidak ingin melepaskannya. Tari menarik napas panjang. "Kamu nggak tahu apa yang kamu katakan, Miko. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Dan semakin lama, semakin banyak yang akan kita korbankan." Miko menoleh padanya, namun wajahnya kosong. "Aku sudah memilih, Tari. Aku sudah memilih untuk tidak takut lagi." Tari merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu, ini bukan Miko yang ia kenal. Miko yang dulu selalu bertanya, selalu mencari jawaban bersama. Tapi sekarang, dia sudah jauh berubah. Tari merasa takut. Takut akan Miko, takut akan batu giok itu, dan yang paling menakutkan, ia takut kalau kekuatan itu sudah menguasai Miko sepenuhnya. Suatu kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak perubahan yang terjadi. Miko tidak hanya berubah dalam hal sikap, tetapi juga dalam cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang mulai menjauh, merasa ada yang ganjil dalam diri Miko. Namun, semua itu tidak pernah digubris oleh Miko. Ia merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Tari mulai merasakan keputusasaan. Setiap kali ia berusaha mengingatkan Miko, ia merasa seperti berbicara dengan orang yang sudah tidak ada lagi di hadapannya. Bahkan dalam kebersamaan mereka, ada jurang yang semakin lebar. Jurang yang memisahkan mereka. Tari tahu, mereka sudah berada di ujung jalan yang berbahaya. Dan ia tidak tahu apakah mereka bisa kembali lagi. Hari demi hari berlalu dengan kesibukan yang semakin padat. Miko dan Tari seolah tenggelam dalam dunia mereka masing-masing, meskipun fisik mereka seringkali berada di tempat yang sama. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa semakin asing. Miko tampak semakin tenggelam dalam rutinitasnya, dan Tari, meskipun sering mencoba berbicara, merasa dirinya semakin terasingkan. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikannya. Suatu malam, setelah hampir sepekan penuh dengan rapat dan kesibukan lainnya, Miko kembali ke rumahnya dengan wajah yang lelah.
Namun, meskipun tubuhnya tampak lelah, ada sorot mata yang tidak bisa ia sembunyikan, sebuah tatapan yang penuh keteguhan, bahkan keputusasaan. Sesuatu yang tidak wajar. Tari, yang sudah menunggu sejak tadi, melihat Miko memasuki ruang tamu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, meskipun Miko tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu, Miko tidak bisa lagi diselamatkan dengan kata-kata, tetapi ia harus mencoba. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan sahabatnya. Miko, suara Tari terdengar pelan, penuh harap. Aku khawatir. Kamu nggak bisa terus begini. Kekayaan ini, semuanya nggak sehat, Miko. Ini lebih dari sekadar uang atau bisnis. Ini tentang jiwa kita, tentang apa yang kita korbankan. Miko menatapnya tanpa menjawab. Ia duduk di kursi besar, meletakkan tas kerjanya di sampingnya, lalu menghela napas panjang. Ada beban berat di wajahnya, beban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lihat, Tari, kata Miko akhirnya, suaranya terdengar tegas. Kamu mungkin gak mengerti. Semua ini adalah jalan yang aku pilih. Jalan yang kita pilih. Kita nggak bisa mundur sekarang, karena kita sudah terlalu jauh. Tari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Miko yang ia kenal dulu tidak seperti ini. Dulu, Miko selalu ragu dan mempertanyakan setiap langkahnya. Tapi sekarang, ada keteguhan yang tak bisa ia ubah. Bahkan, ada kesan seperti dia lebih percaya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirinya. Aku tahu kamu pikir aku berubah, tapi sebenarnya aku hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda, lanjut Miko, sambil mengalihkan pandangannya. Semua yang kita dapatkan sekarang, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pilihan kita. Aku nggak takut lagi. Tari menggelengkan kepala. Ia merasa semakin jauh dari Miko. Kata-kata Miko yang penuh percaya diri itu justru membuatnya lebih takut. Ada sesuatu yang sangat gelap menguasai sahabatnya itu, dan Tari merasa tidak bisa lagi berbuat banyak. Jadi, kamu gak khawatir? Tanya Tari, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Kamu gak takut kalau kita sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari kita? Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik semua ini, Miko. Batu giok itu, aku rasa itu bukan hanya sekedar benda. Itu punya kekuatan, dan kita nggak tahu harga yang harus dibayar. Miko memandangnya dengan tatapan yang kosong. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum yang biasa, tapi senyum yang lebih seperti seseorang yang telah menyerah pada takdir. Kamu khawatir tentang hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, Tari. Tapi kamu nggak sadar kalau kita sudah ada di jalur yang benar. Semua ini sudah ditentukan. Kita hanya perlu berjalan, dan semuanya akan baik-baik saja, kata Miko, dengan suara yang sedikit terdengar lebih berat. Tari tidak bisa lagi menahan perasaan cemasnya. Ia merasa seperti berbicara dengan seseorang yang sudah tidak mengenal dirinya lagi. Miko semakin jauh dari jangkauannya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti semakin menguatkan jurang pemisah di antara mereka. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara rintik hujan yang menimpa kaca jendela memberikan suasana yang semakin mencekam. Tari merasa dunia di sekitarnya semakin gelap, dan dia tidak tahu harus kemana lagi. Ketika Tari ingin berbicara lagi, tiba-tiba Miko berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, hanya ada kegelapan yang menggelayuti, seperti bayang-bayang yang semakin lama semakin menutupi segalanya. Miko menatap keluar, seperti sedang mencari sesuatu yang tak terlihat, dan Tari merasa ada sesuatu yang sangat kelam di dalam diri sahabatnya itu. Miko, apa kamu pernah merasa seperti ada yang mengawasi kita? Tanya Tari, suaranya mulai bergetar. Miko tidak langsung menjawab. Ia berdiri di sana, hanya menatap langit malam yang gelap. Sejenak, suasana hening dan tegang. Ada saat-saat tertentu aku merasa seperti itu, Tari, jawab Miko, akhirnya. Tapi aku merasa, itu adalah bagian dari permainan ini. Kami tidak bisa lari dari itu. Tari merasa dingin merayap di tulangnya. Perasaan takut yang semakin mendalam muncul begitu saja.
Ia merasa semakin terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa dihentikan. Malam itu, setelah percakapan yang semakin mencekam, Tari pergi tidur dengan perasaan yang sangat berat. Di dalam tidurnya, ia merasa ada sesuatu yang menghantuinya, sesuatu yang sudah dekat, yang siap menyeretnya ke dalam kegelapan. Tari bangun dengan perasaan cemas di pagi harinya. Ada ketidaknyamanan yang terus membayangi pikirannya. Ia tahu, semakin lama ia menunggu, semakin sedikit harapan yang bisa dia pegang. Miko telah terjerat dalam sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan, dan saat ini, Tari merasa seperti satu-satunya yang masih bisa melihat bahaya yang mengancam mereka. Namun, semakin ia berusaha berbicara, semakin jauh Miko pergi. Dan semakin jauh dia terperosok dalam dunia yang dipenuhi bayang-bayang gelap. Miko semakin jarang mengunjungi rumahnya, dan ketika ia pulang, ia selalu tampak lebih lelah, lebih cemas. Matanya yang dulu penuh semangat kini lebih kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia tidak lagi tersenyum seperti dulu. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sebuah kewajiban yang tidak bisa ia hindari. Tari mulai merasa semakin khawatir. Bahkan lebih dari sebelumnya. Miko yang dulu sangat menghargai persahabatan mereka, yang dulu selalu berbagi segala hal, kini seperti seseorang yang berjarak sangat jauh darinya. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan orang asing, meskipun itu adalah sahabatnya sendiri. Suatu malam, Tari memutuskan untuk mengunjungi kantor Miko. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus berbicara dengan Miko, mencoba membujuknya sekali lagi untuk keluar dari jalan yang berbahaya ini. Batu giok itu, ritual yang telah mereka jalani, semuanya terasa semakin mengerikan. Setibanya di kantor, Tari merasa ada yang aneh. Lampu-lampu kantor yang biasanya terang kini tampak meredup. Ruangannya sunyi sekali. Bahkan, suara detak jam yang selalu terdengar jelas pun seperti menghilang. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuatnya merinding. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerja Miko. Ketika ia sampai di depan pintu, ia berhenti sejenak. Pintu itu sedikit terbuka, seperti menantangnya untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, Tari mendorong pintu dan masuk. Miko sedang duduk di meja kerjanya, tetapi kali ini, ada yang berbeda. Wajahnya tampak pucat, dan matanya menatap kosong ke arah layar komputer yang sudah mati. Suasana di ruangan itu terasa sangat mencekam, lebih dari sebelumnya. Seperti ada energi gelap yang menguasai ruangan tersebut. Tari, suara Miko terdengar begitu pelan, seperti bisikan yang keluar dari bibirnya dengan berat. Tari mendekat, memandang sahabatnya yang tampaknya jauh lebih kurus dan lelah daripada sebelumnya. Miko, apa yang terjadi? Kamu gak bisa terus seperti ini. Aku khawatir, kamu gak kelihatan sehat. Miko hanya menatapnya, tidak menjawab. Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi percakapan mereka. Tari merasa semakin cemas, tetapi ia berusaha tetap tenang. Apa kamu masih ingat batu giok itu? Tanya Tari pelan, berusaha membuka pembicaraan tentang hal yang sudah lama mereka coba lupakan. Aku rasa itu yang membuat kamu berubah, Miko. Kita nggak bisa terus terjebak di sini. Kita harus keluar, sebelum semuanya terlambat. Miko perlahan-lahan menoleh ke arah Tari, dan kali ini, matanya benar-benar kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Seperti ada sesuatu yang merasuki dirinya, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang bisa mereka pahami. Aku nggak bisa keluar, Tari, jawab Miko, suaranya bahkan lebih datar dari sebelumnya. Kita sudah terjebak dalam permainan ini. Batu giok itu bukan sekadar benda. Itu adalah jalan yang harus kita jalani. Kita nggak bisa mundur lagi. Tari merasa hatinya seperti dihantam batu besar. Miko yang dulu penuh pertanyaan dan keraguan kini hanya mengikuti jalan yang gelap tanpa bertanya. Tari bisa merasakan perubahan itu, dan itu sangat menakutkan. Dulu kamu nggak seperti ini, Miko. Kamu selalu bertanya, selalu berpikir dua kali sebelum mengambil langkah. Apa yang terjadi denganmu?
Apa yang terjadi dengan kita? Suara Tari hampir pecah. Kamu tidak bisa terus terjebak dalam kekuatan yang gak kamu pahami. Kita gak tahu apa yang terjadi setelah ini, Miko. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang apa yang bisa datang setelah kita. Miko tidak bergerak, hanya menatap ke depan, seolah kata-kata Tari tidak sampai ke dirinya. Suasana hening, hanya ada suara napas mereka yang terdengar berat. Tiba-tiba, lampu di ruang itu mulai berkedip, seakan mengikuti ketegangan yang membalut udara. Tari merasa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Rasa takutnya semakin kuat, menggerayangi setiap sudut tubuhnya. Ia tahu bahwa Miko telah melangkah terlalu jauh, dan batu giok itu, yang mereka anggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan, kini seperti sebuah kutukan yang mengikat mereka lebih dalam. Ini bukan pilihan lagi, Tari, kata Miko, akhirnya, dengan suara yang sangat tenang. Ini adalah takdir kita. Aku sudah memilih jalan ini. Kita sudah memilih jalan ini. Dan kita harus menanggung semua konsekuensinya. Tari merasa tubuhnya semakin dingin. Ia tahu, Miko telah sepenuhnya kehilangan dirinya dalam ritual yang mengerikan ini. Semua yang ia kenal tentang sahabatnya itu sudah berubah. Miko bukan lagi orang yang ia percayai. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap telah mengambil alih dirinya. Jadi kamu ingin terus seperti ini? Tanya Tari, suaranya hampir tak terdengar, tetapi penuh dengan perasaan kecewa yang mendalam. Kamu rela kehilangan segalanya untuk sesuatu yang gak jelas? Apa yang sebenarnya kamu dapatkan dari semua ini, Miko? Miko tidak menjawab, hanya duduk diam, menatap layar komputer yang mati, seolah dunia ini tidak lagi berarti baginya. Saat itu, Tari merasa dirinya tidak bisa lagi mengubah apapun. Miko sudah terjebak dalam kegelapan, dan ia tidak tahu apakah masih ada cara untuk membawanya kembali. Tari berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur. Ia tahu, saat itu, semuanya sudah terlambat. Miko sudah terjebak, dan mungkin, sudah terlalu jauh untuk bisa diselamatkan. Ketika pintu kantor itu tertutup, Tari merasakan sebuah rasa takut yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan sahabatnya, tapi ia juga merasa dunia mereka sudah berubah selamanya. Dan itu adalah kenyataan yang jauh lebih menakutkan daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Kegelapan semakin menguasai hidup Tari. Miko, sahabatnya yang dulu begitu dekat, kini menjadi sosok yang hampir tak bisa dikenali. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin jelas bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Miko tidak hanya berubah dalam sikap, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap, yang kini menguasai dirinya. Hari-hari berjalan begitu cepat, dan Tari merasa seolah ia sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari Miko, dan semakin tidak berdaya. Ketika ia melihat Miko, ia tidak lagi melihat sahabat yang dulu berjuang bersama, melainkan seseorang yang terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu tanpa percakapan yang berarti antara mereka, Tari menerima pesan singkat dari Miko. Isi pesan itu singkat dan padat, temui aku di tempat lama. Ada yang perlu kita bicarakan. Tari merasa ada sesuatu yang aneh dengan pesan itu. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat mereka sering berkumpul saat masih di masa-masa awal mereka memulai bisnis bersama. Dulu, tempat itu selalu ramai dengan tawa dan percakapan ringan, namun sekarang, setiap kali Tari mengingat tempat itu, ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda, seperti bayang-bayang gelap yang mengintai di sudut-sudut ruangannya. Dengan rasa was-was, Tari memutuskan untuk pergi. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Miko, sahabatnya yang dulu penuh ambisi dan cita-cita. Namun kini, semua itu terasa seperti kenangan yang semakin pudar. Saat Tari sampai di kafe, ia melihat Miko sudah duduk di meja pojok, menatap kosong ke cangkir kopi di depannya. Wajahnya semakin pucat, matanya semakin kosong. Miko tampak lebih kurus dari sebelumnya, dan ada aura yang mengelilinginya,
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Tari melangkah perlahan mendekati meja dan duduk di depan Miko. Miko tidak mengangkat kepalanya. Hanya ada diam yang menggelayuti udara di sekitar mereka. Miko, Tari mencoba membuka percakapan, suaranya gemetar. Apa yang kamu ingin bicarakan? Miko tetap diam. Baru setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya, menatap Tari dengan mata yang hampir tidak bisa dikenali. Ada sesuatu yang sangat asing di dalam tatapannya, sesuatu yang sangat berbeda dengan Miko yang dulu. Tidak ada lagi kehangatan di mata itu. Yang ada hanya kekosongan yang mengerikan. Aku tahu kamu khawatir, Tari, suara Miko terdengar berat dan pelan. Kekhawatiranmu sudah tidak ada artinya lagi. Aku sudah memilih jalanku, dan kamu tidak bisa mengubahnya. Tari menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Miko, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang kita, tentang siapa kita sebenarnya. Aku nggak bisa melihatmu seperti ini. Aku nggak bisa melihat kamu terjebak dalam kekuatan yang nggak kamu pahami. Batu giok itu bukan sekedar benda, Miko. Itu sudah menguasai kita, sudah mengubah kita. Miko tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh keheningan, seolah tidak mendengarkan kata-kata Tari. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri, dalam kekuatan yang semakin membawanya menjauh dari semua yang pernah ia kenal. Tari merasakan perasaan putus asa yang luar biasa. Ia merasa seperti berhadapan dengan seseorang yang sudah mati, meskipun tubuhnya masih ada di depan matanya. Miko sudah kehilangan dirinya, dan ia tidak tahu apakah masih ada jalan untuk menyelamatkannya. Tari, Miko akhirnya membuka mulutnya, suaranya begitu rendah, hampir seperti bisikan. Kamu nggak mengerti. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang apa yang sudah kita pilih. Batu giok itu memberikan kekuatan yang tak terbatas. Itu adalah jalan yang kita ambil. Dan aku tidak akan mundur. Tari merasa dunia seakan berputar di sekitarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Miko seperti sebuah pukulan yang menghancurkan hatinya. Miko sudah tidak mendengarkan lagi. Ia sudah terperangkap dalam pesugihan itu, dalam janji-janji yang ditawarkan oleh batu giok yang mereka temui. Sesuatu yang awalnya tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan, kini menjadi belenggu yang mengikat jiwa mereka. Tapi kita sudah kehilangan semuanya, Miko, suara Tari hampir pecah. Kita kehilangan diri kita. Kamu nggak bisa terus seperti ini. Kekayaan itu hanya membuatmu semakin kosong, semakin jauh dari diri kamu yang dulu. Miko akhirnya berdiri. Ia tidak menjawab, hanya menatap Tari dengan mata yang tidak menunjukkan apapun lagi. Ada kesedihan yang dalam di dalam hati Tari, tapi juga ada rasa takut yang semakin menggelayuti dirinya. Miko sudah terjatuh terlalu dalam, dan Tari tidak tahu apakah dia bisa keluar dari sana. Aku tidak bisa kembali, Tari, Miko berkata pelan, hampir tak terdengar. Aku sudah terikat dengan kekuatan ini. Dan aku tidak ingin lagi ada yang menghalangi jalanku. Tari merasa seolah ada yang menarik dirinya ke dalam kegelapan. Miko sudah memilih jalannya, dan jalan itu bukanlah jalan yang bisa ia ikuti. Ia tahu, ini adalah momen terakhir yang bisa mereka miliki, momen terakhir untuk mencoba menyelamatkan Miko. Namun, saat Miko berbalik dan mulai berjalan pergi, Tari hanya bisa berdiri terpaku, merasakan bahwa ia telah kehilangan sahabatnya untuk selamanya. Langit malam di luar tampak lebih gelap dari biasanya, dan di dalam hatinya, Tari merasakan sebuah kekosongan yang sangat dalam. Miko sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya bayangan dari seseorang yang ia kenal. Bayangan yang kini menguasai dirinya. Tari merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setelah pertemuannya dengan Miko di kafe itu, ia tahu, tanpa ragu, bahwa sahabatnya itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Batu giok itu, benda yang dulu mereka anggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan, ternyata telah membelenggu lebih dari sekadar tubuh. Miko sudah terperangkap dalam pesugihan itu, dan tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi jalan mundur.
Tari berusaha bertahan dalam kehidupan yang semakin tidak menentu ini. Tetapi, setiap malam, ia merasa ada yang mengawasi, sesuatu yang tak kasat mata tetapi sangat terasa. Rasa gelisah semakin menghantuinya, dan ia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Pikiran tentang Miko, tentang ritual yang mereka lakukan, selalu menghantui kepalanya. Apakah itu benar-benar batu giok yang memberi mereka kekayaan? Atau justru sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi setelah ini? Hidupnya berubah, bukan hanya karena kehilangan sahabatnya, tetapi juga karena ketakutan yang kini menguasai setiap langkahnya. Setiap kali ia berada di tempat yang sepi, ia merasa ada yang mengintai. Suara-suara aneh di malam hari, bayangan-bayangan yang bergerak di luar jangkauan mata, semua itu semakin nyata. Suatu hari, di tengah kegelisahannya, Tari menerima sebuah telepon. Ini dari Miko. Suara di ujung telepon terdengar lemah, tetapi begitu familiar. Kamu harus datang. Sekarang. Tari merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Suaranya sangat berbeda, tidak seperti Miko yang dulu. Ada ketegangan di sana, dan entah kenapa, ia merasa seperti ini bukan lagi sekadar percakapan biasa. Miko, di mana kamu? Tanyanya terbata, menahan napas. Tari, datang ke rumahku. Aku nggak bisa sendirian lagi. Datanglah. Tolong. Telepon terputus begitu saja, meninggalkan keheningan yang semakin menyesakkan dada. Tari ragu sejenak, namun rasa takutnya lebih besar. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Miko. Apakah ia masih bisa selamatkan sahabatnya, ataukah ia akan kehilangan lebih banyak lagi? Dengan langkah berat, Tari menuju ke rumah Miko. Sesampainya di sana, ia merasa seolah pintu rumah itu terbuka tanpa suara, seperti ada yang menuntunnya untuk masuk. Ruangan yang dulu penuh dengan kegembiraan, kini sunyi. Tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang membekap, semakin menyesakkan. Tari melangkah masuk dengan hati yang penuh cemas. Setiap langkahnya terasa berat, dan udara di dalam rumah terasa begitu dingin, seperti menahan napas. Ia memanggil nama Miko, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin dalam. Akhirnya, ia menemukan Miko di ruang tamu, duduk di tengah ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan matanya kosong, seakan-akan ia tidak lagi berada di dunia yang sama dengan Tari. Ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam tatapannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tetapi terasa sangat nyata. Miko, suara Tari hampir tidak terdengar. Ia berjalan perlahan, mendekati sahabatnya yang kini tampak sangat berbeda. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Miko perlahan mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata yang kosong dan bingung. Aku nggak tahu, Tari, katanya pelan, suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Aku merasa terjebak. Batu giok itu tidak bisa dilepaskan. Aku sudah terikat, Tari. Tari merasa jantungnya terhimpit. Miko berbicara seolah-olah ia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Suaranya kosong, dan ia seperti berbicara dari tempat yang jauh. Tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada lagi harapan dalam dirinya. Apa maksudmu terikat? Tanya Tari, suaranya bergetar, takut dengan jawaban yang akan datang. Batu giok itu bukan hanya memberiku kekayaan, Miko menjelaskan dengan nada pelan, hampir seperti bisikan. Itu memberiku kekuatan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Aku nggak bisa keluar dari sini, Tari. Kekuatan itu sudah menguasai aku. Tari merasa seluruh tubuhnya merinding. Setiap kata yang keluar dari mulut Miko seperti serpihan-serpihan kenyataan yang semakin tajam dan menusuk. Kekuatan itu, batu giok itu, bukanlah pemberian yang bisa mereka nikmati tanpa konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar, dan Miko sudah membayarnya dengan cara yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan, Miko? Suara Tari serak. Ia ingin menangis, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin terhambat.
Semua ini sudah jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Miko hanya terdiam, menundukkan kepalanya, seperti menanggung beban yang terlalu berat untuk dibicarakan. Kita sudah memilih jalan ini, Tari, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kita sudah terikat, dan kita tidak bisa keluar lagi. Aku tidak bisa keluar lagi. Tari merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang ia pikir bisa ia kendalikan, semuanya ternyata berada di luar jangkauan. Kekuatan yang dulu mereka anggap bisa mengubah nasib, kini malah mengendalikan hidup mereka dengan cara yang paling mengerikan. Miko tidak lagi menjadi Miko yang ia kenal. Batu giok itu telah merusak segalanya. Ini bukan hidup yang kita pilih, Miko. Ini bukan yang kita impikan, kata Tari dengan suara tertahan, mencoba mengingatkan sahabatnya tentang semua yang mereka tinggalkan. Kita tidak bisa terus terjebak dalam ini. Kita harus keluar sebelum semuanya terlambat. Miko mengangkat kepalanya, matanya tampak lebih dalam, lebih kosong. Aku sudah tidak punya pilihan lagi, Tari. Begitu juga denganmu. Kamu juga sudah terikat. Kita tidak bisa lari dari ini. Tari terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam jiwanya dengan kekuatan yang tak terduga. Ia merasa dirinya sudah terjebak. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka pilih, hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan mungkin, inilah harga yang harus dibayar. Tari berdiri terpaku di depan Miko, merasa seolah dunia berputar dengan kecepatan yang tak terkendali. Kata-kata Miko terus terngiang di telinganya. Kamu juga sudah terikat. Kita tidak bisa lari dari ini. Kalimat itu seperti belenggu yang memenjarakan pikirannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Selama ini, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ada jalan keluar, bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi kini, kenyataan yang tak terelakkan datang begitu dekat. Miko, sahabatnya yang dulu penuh ambisi dan harapan, kini hanyalah bayangan dari sosok yang sudah hilang. Batu giok itu sudah menguasai mereka berdua. Tari merasa tenggelam dalam lautan ketakutan. Setiap pilihan yang ia miliki tampak semakin kabur. Miko tidak lagi bisa diajak berbicara seperti dulu. Ia sudah berada di luar jangkauan, terjebak dalam pusaran kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh mereka berdua. Aku tidak ingin begini, Miko, kata Tari, suara bergetar. Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin kita kembali seperti dulu, seperti saat kita berjuang bersama. Miko menatapnya dengan kosong. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya ada kehampaan dalam tatapannya. Miko yang dulu penuh semangat kini hilang begitu saja, digantikan oleh sosok yang asing dan jauh. Sepertinya, Miko sudah menyerah. Tidak ada lagi harapan untuknya. Tari menggelengkan kepala. Ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam kegelapan ini. Tapi di sisi lain, ia merasa seolah terperangkap dalam pilihan yang sudah diambil. Batu giok itu telah memberikan mereka kekayaan, tapi itu juga membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Lalu, sebuah suara pecah di tengah keheningan. Suara yang sudah lama tidak terdengar, suara yang datang dari dalam hati Tari. Kalau aku tidak bisa keluar, gumamnya, kalau kita sudah terjebak, mungkin ada cara lain. Mungkin kita bisa menghentikan ini sebelum semuanya lebih buruk. Miko menoleh, tatapannya semakin kosong. Tidak ada cara untuk menghentikan ini, Tari. Batu itu sudah menguasai kita. Kekuatan yang kita terima tidak bisa ditarik kembali. Tari menatap Miko, perasaan cemas semakin mencekik dada. Ia merasa kebenaran itu semakin mendalam, semakin menyesakkan. Miko benar, mereka sudah terjebak dalam perjanjian yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Namun, hati kecilnya menolak untuk percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tari menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Sesuatu dalam dirinya menuntunnya untuk bertindak. Ia tidak bisa berhenti berjuang. Jika batu giok itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa, mungkin ada cara untuk melawannya. Mungkin masih ada jalan keluar, meski itu berisiko besar.
Kalau begitu, suara Tari terdengar keras, penuh tekad, kita harus mencari cara untuk menghancurkannya. Batu giok ini bukan jalan yang benar. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Miko hanya terdiam. Tidak ada respon dari sahabatnya itu. Namun, di dalam dirinya, Tari tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan Miko lagi. Miko sudah berada terlalu dalam. Semua yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencari tahu lebih banyak, mencari cara untuk menghancurkan batu giok itu, bahkan jika itu berarti menghadapinya sendirian. Tanpa berkata lebih lanjut, Tari berbalik dan menuju pintu. Hatinya dipenuhi dengan rasa cemas, tetapi juga keberanian. Ia tahu bahwa langkah ini bisa berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Batu giok itu harus dihancurkan. Di luar rumah Miko, udara terasa dingin. Tari menatap langit malam yang gelap, penuh dengan awan hitam yang menggerombol. Sebuah perasaan mencekam melanda hatinya. Sesuatu yang besar sedang mendekat, dan ia merasa langkah-langkahnya semakin terhitung mundur. Tari mulai mencari tahu lebih banyak tentang batu giok itu. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering dibicarakan Miko, tempat-tempat yang menurutnya bisa memberi petunjuk tentang asal-usul batu itu. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak pula yang ia temui. Ada banyak cerita tentang batu giok yang memiliki kekuatan luar biasa, tapi semuanya mengarah pada satu kesimpulan, batu itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Batu giok itu bukan hanya batu biasa, ia adalah bagian dari suatu kekuatan yang lebih besar. Di tengah pencariannya, Tari bertemu dengan seorang pria tua yang pernah mendengar cerita tentang batu giok tersebut. Pria itu tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian. Ia tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mencari kekayaan dengan batu itu, dan ia memberi peringatan yang sangat jelas. Tidak ada yang bisa lari dari batu giok itu, kata pria tua itu dengan suara parau. Batu itu mengikat jiwa pemiliknya. Dan sekali terikat, tidak ada cara untuk melepaskannya. Mereka yang mencoba melepaskan diri akan membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tari menggigil mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa membayangkan apa yang lebih mengerikan dari kehilangan jiwanya. Namun, di dalam hatinya, Tari tidak ingin menyerah. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan batu giok itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Miko, meskipun ia tahu, ini mungkin jalan yang akan memakan harga yang sangat mahal. Sekembalinya di kota, Tari kembali ke rumahnya, berpikir keras tentang apa yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan mudah. Tidak ada cara yang pasti untuk mengatasi semua ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pada malam yang kelam itu, Tari bertekad untuk melangkah maju, meskipun harga yang harus dibayar mungkin akan lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Batu giok itu harus dihancurkan. Apapun yang terjadi. Tamat.